dari mengingat kematian, dari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu ya, tidak ada yang akan merubah diri kita kecuali diri tak sendiri. Maka daripada itu mari kita berbenah, mari kita memperbaiki diri. Mungkin sebelumnya kita kurang ibadah, mari segera kita tingkatkan ibadah kita. Mungkin sebelumnya kita berada di jalan yang mungkin belum jalan yang lurus, mari kita segera tobat, kita mencari jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan takziah malam hari ini, saya akan membahas satu pernyataan Nabi Adam alaihi salam. Anna Adam alaihi salam qala, sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam berkata, a'ta ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'a karamatin ma a'taniha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'atoniha, yang mana 4 kemuliaan itu tidak diberikan kepada saya. Ada 4 kelebihan yang Allah berikan kepada kita tidak diberikan sama Nabi Adam. Ini yang membuat Nabi Adam iri. Ini yang membuat Nabi Adam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada Nabi Adam? Yang pertama adalah anna qabula taubati kana bi Makkah wa ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin fa yataqabbalallahu taubatahum. Bahwasanya taubatku ya, nanti diterima oleh Allah ketika saya berada di Mekah. Jadi taubatnya Nabi Adam itu terikat dengan tempat. Wa ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin. Dia bisa bertaubat dimanapun dia berada, mau di Jompi, mau di Purau, mau di Inggris, mau di Amerika, mau di Jerman, mau di Prancis, dimanapun dia mau bertobat, bisa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan dia bertobat dengan taubat yang sungguh-sungguh. Jangan tobat sambal. Bagaimana itu tobat sambal? Sekarang makan sambal, apa namanya? Oi, pedas sekali ini sambal. Tobat mak, namun makan sambal. Besok diajak mak ke Purung, dikasih sambal lagi, esok lagi. Ya, apa dia bilang tobat, besok lagi diajak makan sambal, tobat lagi. Ini namanya tobat sambal. Maka tatkala kita memutuskan untuk bertobat, maka di antara syarat tobat itu yang pertama an-nadam. Apa itu an-nadam? An-nadam maknanya adalah menyesal. Kalau sebelumnya kita berbuat maksiat, berbuat dosa, maka kita harus menyesal. Itu tanda syarat tobat yang pertama. Jangan pernah berbangga diri dengan sebuah dosa yang pernah kita lakukan. Jangan sampai ada yang mengatakan dirinya sudah tobat, tapi apa Nabi bilang, kalau kamu ini nakalmu belum seberapa. Saya dulu kalau saya sudah nakal, saya lebih barbar daripada terorisnya Meksiko. Ya. Itu bahasa begitu. Dia sudah mengatakan dirinya tobat, tapi masih ada rasa bangga dengan kemaksiatan yang sudah dia lakukan pada masa lalu. Kemudian yang kedua, ayyaqla'a an-nafsihi nafsahu min, melepaskan diri dari perbuatan dosa yang sudah dia lakukan. Jadi ketika dia sudah memutuskan untuk bertobat, dia berusaha untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang sudah dia lakukan. Kemudian yang ketiga, dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan maksiat yang sudah dia lakukan. Apabila ini sudah dia lakukan, maka taubatnya adalah taubatan nasuha, taubatnya adalah taubat yang sungguh-sungguh.
Fa yataqabbalullahu taubatahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Maka daripada itu, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, tidak ada manusia yang luput dari dosa. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Maka tatkala kita menyesal terhadap perbuatan kesalahan yang kita lakukan, kemudian kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima taubat kita, maka Allah akan menerima menghapus kesalahan-kesalahan kita. Nabi Adam dulu bertaubat kepada Allah selama 300 tahun. Apa doanya Nabi Adam ketika meminta ampunan kepada Allah? Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang selalu diucapkan oleh Nabi Adam selama 300 tahun. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad tidak butuh 300 tahun. Yang penting kita mau bertobat kepada Allah. Banyak sebuah riwayat, ada seorang pelacur yang menolong anjing yang yang kehausan, tapi betul dia bertobat, akhirnya Allah muliakan dia mati dalam keadaan kebaikan. Maka daripada itu, Allah itu tidak pernah melihat bagaimana masa lalu, bagaimana perbuatan-perbuatan dosa yang kita kerjakan pada masa lalu, tapi Allah melihat bagaimana kesungguhan tak mau menjadi orang baik, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang berhak menjadi orang baik. Semua orang berhak menjadi orang baik. Tidak mesti orang baik itu dari kalangan ustaz. Tidak mesti orang menjadi baik itu dari kalangan kiai. Tidak mesti orang boleh menjadi baik itu dari kalangan syekh. Tidak mesti. Semua orang berhak menjadi orang baik. Bagaimana banyak kisah orang yang brutal, orang yang banyak dosa, selalu bergiliran dosa, tapi dia bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah menerima tobatnya. Itu yang pertama. Jadi Nabi Adam itu diterima tobatnya oleh Allah ketika Nabi Adam berada di Mekah, dan Nabi Adam itu istighfar kepada Allah selama 300 tahun. Kalau kita berapa kali istighfar dalam sehari? Kira-kira bagaimana? Nabi Adam 300 tahun selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratan fayalbisuhumullahu taala. Yang kedua, dulu saya ini memakai pakaian. Jadi Nabi Adam alaihissalam ketika berada di surga, Allah muliakan dia. Allah hormati dirinya dengan apa? Dengan diberikan pakaian, dipakaikan baju, dipakaikan celana. Falamma asaitu ja'alani uryanan. Tatkala saya berbuat kesalahan, tatkala saya berbuat dosa, maka Allah menanggalkan pakaian saya, Allah lepaskan pakaian saya sehingga saya dalam keadaan telanjang. Apa kesalahannya Nabi Adam sehingga dilepaskan pakaiannya oleh Allah? Kesalahannya cuma satu, cuma makan buah-buahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ini berlaku kepada kita, kira-kira bagaimana bapak-bapak? Saya yakin tidak ada yang pakai baju, pakai celana di sini. Karena kenapa? Ada semua kesalahan tak, ada semua dosa. Itu Nabi Adam. Satu kesalahannya dikasih telanjang sama Allah. Kalau kita itu berlaku bagaimana? Langsung dilepaskan pakaian tak sama Allah. Jangan sampai baku dia kan. Tapi Allah, sekalipun kita berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah masih tutupi aib kita. Allah masih muliakan diri kita. Ketika kita berbuat kesalahan, Allah masih mengizinkan kita untuk memakai pakaian menutup aurat-aurat kita. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratan fayalbisuhumullah.
sementara umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat dosa dalam keadaan telanjang, kemudian Allah menutupi, memberikan pakaian kepada mereka. Hadirin sekalian saya hormati dan yang saya muliakan, inilah gambaran bagaimana Allah memuliakan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ya, memuliakan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu kalau mau bertobat, dia harus membunuh dirinya, baru bisa diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kalau kita tidak pernah Allah suruh bunuh diri tak, kemudian baru diterima tobat tak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kelebihan umat kita Nabi Muhammad, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau pakaian tak kena najis bisa dicuci pakai air. Tapi kalau umat terdahulu tidak bisa dicuci pakai air, diapakan? Digunting. Kalau kira-kira itu berlaku sama kita, mau bolong-bolong di baju tak? Nah, tapi kita alhamdulillah ketika kena najis pakaian tak, ya, maka bisa dicuci dengan air. Inilah kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, itu yang pertama tadi ya. Jadi ketika Nabi Adam berbuat kesalahan, berbuat dosa, langsung Allah lepas pakaiannya sehingga Nabi Adam dalam keadaan telanjang. Jadi ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan telanjang gara-gara apa? Gara-gara cuma satu dosa. Kemudian yang ketiga, kelebihan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati. Sesungguhnya tatkala saya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, farraqa baini wa baina imraati. Allah pisahkan saya dengan istri saya. Kalau ini berlaku kepada kita, bahaya, pusing kepala. Tatkala kita berbuat maksiat langsung dikasih LDR sama Allah. Berapa lama LDR-nya Nabi Adam sama Siti Hawa? Selama 300 tahun. Selama 300 tahun. Karena kenapa? Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India, sementara Siti Hawa itu diturunkan di Mekah. Nanti ketemu di Jabal Rahmah, ketemu di Padang Arafah selama 300 tahun. Itu hukumannya Nabi Adam tatkala dia berbuat maksiat, berbuat dosa satu kesalahan saja, yaitu memakan buah khuldi yang ada di dalam surga. Dihukum oleh Allah, apa hukumannya? Dikasih pisah sama istrinya. Tidak dikasih ketemu. Selama berapa tahun? Selama 300 tahun. Kalau kita kira-kira jangankan 1 tahun, 1 bulan kira-kira bisa tahan, Ustaz. Kalau bahasanya Kiai Zainuddin Abzad, rontok kepala ya, rontok rambut. Inilah gambaran bagaimana Nabi Adam alaihissalam. Karena kenapa kalau dikasih LDR tidak ada yang piji-piji, bagaimana Ustaz? Tidak ada yang piji-piji ya. Nah, kalau dikasih LDR sama istri ya. Nabi Adam alaihissalam di LDR-kan sama Allah sampai berapa tahun? Sampai 300 tahun. Wa ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yufarriqu bainahu wa baina imra'atihi. Tatkala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang memisahkan dirinya dengan pasangan-pasangannya. Jadi tatkala kita berbuat dosa, Allah tidak pernah hukum kita dengan dipisahkan dengan istri-istri kita. Sekalipun kita berbuat dosa, ya, berbuat maksiat, Allah masih mengizinkan kita untuk bersama dengan istri kita, masih bisa bersama dengan pasangan-pasangan kita. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, lamma asaitu fil jannati fa akhrajani minha. Tatkala saya berbuat maksiat, tatkala saya berbuat dosa di dalam surga, fa akhrajani minha,
maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan saya dari surga. Wa ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijal jannah fayadkhulunaha bitaubah. Sementara umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat dosa di luar surga, namun mereka semua akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bitaubati, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam alaihissalam ketika dia berbuat dosa di dalam surga, Allah keluarkan dia dari surga. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat kesalahan, berbuat dosa di luar surga, tapi Allah akan masukkan kita dalam surga. Syaratnya apa? Syaratnya bitaubah, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah kelebihan-kelebihan daripada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu maziyah atau khasais yang Allah berikan kepada kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada beban-beban yang diberikan kepada umat-umat terdahulu, namun beban-beban itu tidak diberikan kepada kita. Karena kenapa? Karena kita adalah umat orang yang paling mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua nanti bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Hadirin sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka daripada itu, ya, sebelum Allah mencabut nyawa kita, sebelum matahari terbit di sebelah barat, mari kita segera memperbaiki ibadah-ibadah kita. Mari segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala nyawa sudah berada di kerongkongan, tatkala matahari sudah terbit di sebelah barat, maka sudah